Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat buah-buah di sini sudah habis. Dan ini progres hari ini kita adalah melakukan recovery ya teman-teman, dari tanaman anggur kita yang beberapa waktu lalu udah panen banyak di sini. Kita recovery dulu, jadi kita pemberian nutrisi untuk persiapan pembuahan berikutnya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman kita berikan pupuk yang terbaik ya. Pupuk yang terbaik di sini kita pakai pupuk kotoran hewan teman-teman. Ini bisa dilihat pupuk kotoran hewan ditabur di area tanaman, nanti terus ditutup wet mat ya. Ini pupuk kotoran hewan yang dipakai pupuk kotoran hewan sapi ya. Jadi kita tabur di sini tujuannya apa? Biar akarnya nanti dia makan nutrisi dan mikrobanya juga bertumbuh kembang di area tanaman sehingga pohon-pohon ini akan subur dan berbuah lebat lagi. Nah teman-teman, ini pemberian pupuk kotoran hewan ya teman-teman. Nah kebetulan ini di samping ini ada kandang sapi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah itu pupuk kotoran hewannya dia sudah terfermentasi alami, jadi udah tidak panas ya, sudah tidak panas, sudah tidak berbau juga. Jadi kita berikan untuk tanaman di sini. Jadi ini insect netnya kita buka, terus langsung masuk gerobak sorong membawa pupuk kotoran hewan dan kita tabur-taburkan di area tanaman. Jadi dari memanfaatkan hal-hal yang sederhana ya teman-teman. Jadi pupuk kotoran hewannya ibaratnya kita nggak perlu beli, ada, tinggal kita tunggu sampai matang atau udah tidak panas lagi dan bisa kita taburkan di area tanaman. Jadi ini adalah kunci utama kenapa pohon di sini dan kebun ini selalu berbuah banyak. Itu adalah pemberian pupuk organik. Jadi akar-akar di sini tumbuh kembang dengan sehat ya teman-teman. Jadi tanahnya itu gembur, tidak bantat. Dan ini teman-teman juga bisa lihat ini bekas kompos-kompos daun ini juga kunci utama kenapa pohonnya itu selalu survive dan selalu berbuah banyak. Ini ya akar-akar di sini, ini akar anggurnya keluar seperti ini. Dia siap makan ya teman-teman. Dia siap makan, karena itu kita berikan pupuk organik dulu, baru nanti kita tabur pupuk kimianya. Nanti kita pakai NPK grower dulu. Jadi biar kimia sebagai pemicu pemercepatnya dan organik dia untuk mempertahankan agar media tetap sehat. Jadi berimbang antara kimia dan organik, tetap berimbang. Jadi ini progres hari ini kita pemberian pupuk kotoran hewan. Nah jadi teman-teman, ini semua sudah kita tabur pupuk kotoran hewan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti itu kondisinya. Nah ini sebetulnya pemupukan seperti ini ngirit ya teman-teman, karena pupuk kotoran hewan itu mudah kita dapatkan, tapi itu berefek sangat bagus sekali untuk tanaman. Jadi tanaman itu bisa tumbuh kembang dengan bagus, karena organik itu pastinya dia akan menumbuhkan mikroba. Dari pertumbuhan mikroba itu tanah menjadi gembur ya. Seperti yang teman-teman lihat tadi, akarnya naik karena tanahnya gembur. Jadi nanti setelah ini tinggal nanti beberapa waktu ke depan, misalnya beberapa hari, 5 hari atau 6 hari kita pupuk generatif, dia akarnya dia udah naik lagi dan dia siap makan lagi untuk generatifnya. Jadi kita nanti pembuahannya terus-menerus ya, jadi tidak pakai pondasi pruning. Nah ini untuk langkah-langkahnya juga ketika ada buah-buah anggur yang nyasar seperti ini ya teman-teman, sehabis panen. Ini kemarin buah-buah anggur muncul dari tunas air yang nggak kita harapkan, tapi muncul, ini kita buang aja. Jadi ini buang nggak apa-apa. Jadi tujuannya biar pohon ini fokus untuk recovery dulu teman-teman. Jadi recovery itu nutrisinya dia tidak lari ke buah ini, dia larinya ke batang dulu. Jadi nanti batangnya dia terisi nutrisi sehingga nanti ketika pruning nanti bisa buahnya bisa serentak ya. Ini buah-buahnya ini nggak kita buang sia-sia teman-teman. Jadi ditabur di area ini aja, dia jadi kompos ya. Jadi dari kompos lebih bagus lagi kalau kita hancurkan, cepat hancurnya dia karena kandungannya ada pupuknya juga. Jadi dia jadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. Nah ini buah-buah seperti ini ya teman-teman ya, kita buang aja. Jadi nggak usah sayang teman-teman, walaupun ini buah yang pasti jadi, tapi nanti demi keberlanjutannya. Jadi nanti pembuahannya bisa serentak, karena di kebun ini nanti kita jadwalkan untuk
panen lebaran ya teman-teman. Jadi sekitar tanggal 19 atau 20 Maret 2026 besok itu lebaran. Jadi nanti Desembernya kita pruning. Ini Desember kita pruning, jadi lebaran pas panen ya. Jadi bisa di timing. Kita bisa timingnya. Ini masih ada buah-buahnya, kita buang aja ya. Jadi nggak usah sayang. Nah, terus langkah berikutnya teman-teman, setelah buah-buah ini kita buang, nanti rantingnya kita atur lagi ya. Jadi ranting atur itu misalnya ada yang tunas-tunas seperti ini teman-teman. Ya, tunas-tunas seperti ini yang terlalu panjang kayak gini. Ini nanti kita excel break ya. Kita excel break. Jadi nanti kita tata. Jadi ini kemarin kan habis pembuahan yang banyak ya. Habis pembuahan yang banyak, tentu saja rantingnya belum tertata lagi. Jadi ranting-ranting yang panjang ini kita excel break. Jadi biar nanti ketika kita masuk generatif, nutrisinya terisi ya. Nutrisinya terisi. Ini daun-daun kita buang aja di bawahnya, karena daun-daun yang masih muda nanti dia jadi kompos. Jadi setelah panen itu recovery kita seperti ini ya. Jadi kita maksimalkan lagi. Kita berikan pupuk organik itu karena organik itu pasti sangat bagus sekali ya. Jadi nanti kimianya kita pakai lagi untuk pemicu. Jadi nanti 5 atau 7 hari ke depan kita masuk generatif lagi. Sehabis itu generatif biasanya 3 atau 4 kali. Sehabis itu kita pruning total lagi untuk seluruh kebun ini. Seperti itu teman-teman. Jadi buahnya kemarin udah habis semua ya. Tinggal kita recovery aja. Oh ya, nanti untuk karena udah nggak ada buahnya, tentu saja di sini setiap tanaman itu pasti ada hamanya ya. Jadi kita sterilkan, kita semprot semua. Jadi ibaratnya ada yang kutu putih atau hama trip, kita semprot semua agar daun-daunnya sehat dan nanti dia bisa fotosintesis dengan bagus dan bisa pembuahannya maksimal untuk kedepannya. Seperti itu teman-teman untuk recovery-nya. Yang penting kasih organik lah, karena pengalaman kita dengan pupuk organik itu akarnya itu jadi sehat banget dan dia siap makan. Untuk pemicunya kita kasih kimia, jadi berimbang 50-50 itu bagus sekali. Jadi jangan kimia terus menerus ya. Kalau kimia terus menerus itu membuat pohonnya itu medianya jadi keras, bantat, jadi pertumbuhannya itu nggak bagus kalau kimia terus. Jadi tetap harus diimbangi dengan organik. Jadi itu teman-teman ya. Jadi progresnya setelah kita panen semua, kita recovery. Setelah recovery itu jangan lupa disemprot, atasi hamanya biar hama-hama itu tidak mengganggu proses dari tumbuh kembangnya daun, biar fotosintesisnya bagus. Apalagi kalau hama trip ya yang nanti membuat daun-daun itu menjadi mengkerut, itu nanti pasti fotosintesisnya akan terganggu. Walaupun nggak ada buah tetap kita semprot ya, karena nanti kalau nggak kita semprot itu hama-hama itu akan menjalar. Nah ini mumpung nggak ada buah, jadi tidak mengganggu buahnya. Jadi kita recovery total, terus kita rawat tanamannya, ranting-rantingnya diatur. Terus nanti tunas-tunas air yang terlalu banyak kita buang, kita fokuskan aja tunas-tunas tersier yang nanti untuk pembuahan. Seperti ini ya, rantingnya kalau banyak nanti tunas-tunas air yang kayak gini ini kita buang. Kita buang jadi biar tunasnya itu fokus kayak gini satu. Nanti kita pangkasnya bisa di sini atau di sini. Nanti kita pilih bud-bud yang bagus dan itu dijamin biasanya dari pengalaman kebun kita pembuahannya seperti itu mengeluarkan bunga yang banyak dan tidak perlu fondasi pruning lagi. Jadi yang penting kita buat pohonnya nyaman dengan pupuk organik tadi. Nanti pupuk kimia untuk pemicu sesuai pengalaman kita, pohon itu akan tumbuh kembang dengan bagus dan bisa berbuah dengan maksimal. Jadi itu nanti semua di sini kita jadwalkan untuk panen lebaran. Jadi semoga aja harapan kita nanti pas lebaran bisa buah banyak sekali sehingga teman-teman yang mungkin mudik atau liburan ke Jogja bisa singgah ke Jogja Anggur dan kita bisa ngobrol bareng-bareng tentang anggur. Oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi recovery-nya seperti itu. Mungkin udah cukup jelas ya. Jadi intinya kita berikan media organik, terus nanti selang beberapa hari itu bisa kimia atau pupuk generatif lagi. Jangan lupa untuk penyemprotan, penyiraman normal. Terus kalau misalnya greenhouse itu
agak kotor, jangan lupa dibersihkan biar intensitas cahayanya masuk. Nanti pohon akan fotosintesis dengan bagus, dia akan makan nutrisi lagi, dan nanti untuk pembuahannya akan keluar dengan banyak lagi. Oke, itu dulu teman-teman, kita mau lanjut kerja dulu. Terima kasih, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.